teman-teman, saat ini saya sedang berada di kota Semarang. Siapa sih yang gak kenal dengan kota Semarang? Sudah tak heran lagi bahwa Semarang memiliki bangunan-bangunan kolonial bersejarah yang tetap terjaga eksistensinya hingga saat ini. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu gereja yang paling bersejarah dan katanya merupakan gereja pertama yang ada di kota Semarang. Yuk, langsung saja ikut saya. Ayo! Oke, sekarang saya sedang berada di Gereja Santo Yusuf Gedangan yang lokasinya tak jauh loh dari kawasan Kota Lama Semarang. Tepatnya di Jalan Ronggo Warsito nomor 11 Rejomulyo, Kota Semarang. Nah, Gereja Gedangan Semarang ini merupakan gereja Katolik pertama yang ada di Kota Semarang loh. Dan juga merupakan peninggalan sejak dari zaman penjajahan Belanda. Sehingga bangunan ini menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Gereja Santo Yusuf Gedangan juga merupakan saksi atau simbol sejarah perjuangan agama Katolik di Semarang dan masih tetap digunakan hingga saat ini. Jadi gereja ini adalah gereja Katolik pertama di Semarang. Didirikan oleh Pastor Lenen, itu pastor dari Belanda yang dikirim ke Semarang. Awalnya itu pembangunannya bukan di sini tetapi di Marabunta. Namun karena harga tanahnya di sana itu mahal, jadi dibelilah tanah di sekitar gereja ini. Untuk gaya arsitektur Eropa itu bisa dilihat dari bentuk tiap-tiap pintunya, Kak. Kan kalau arsitektur Belanda Eropa itu lebih ke tengahnya itu persatuan, jadi lebih meruncing ke atas. Terus ini juga yang atapnya itu kan juga kalau dilihat kan juga gini, pertemuan antar titik di tengah gitu. Untuk unsur Jawanya itu di pintu utamanya itu lebih melengkung bukan meruncing. Itu adalah ciri khas dari perpaduan gaya Eropa dan Jawa. Terus untuk pembangunannya itu dari tahun 1870 sampai 1875. Wah, ternyata bangunannya sudah cukup lama ya teman-teman. Kok bisa tetap awet? Apa pakai formalin? Ngawur. I'll take it from here. Keberadaan furniture asli gereja ini telah berumur lebih dari 100 tahun. Karena waktu yang lama, furniture ada tentu mengalami perubahan pada kondisi fisik. Salah satunya adalah perubahan pada warna. Hal tersebut disebabkan karena furniture yang ada digunakan untuk membantu aktivitas peribadatan di Gereja Katolik Santo Yusuf Gedangan. Ini sebenarnya udah 3 kali renovasi sih, Kak. Itu yang terakhir itu renovasi altar. Jadi altarnya itu dinaikin. Kalau dulu itu lebih rendah. Sekarang dinaikin sedikit. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan konservasi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keaslian material, khususnya furniture yang ada dalam bangunan, maka pengelola melakukan kegiatan perawatan rutin secara berkala. Dibersihkan setiap hari, kayak tadi itu kan setiap hari dipel, disapu, biar kelihatan bersih sama tetap jaga. Sama ini kalau setiap selesai ibadat itu disemprotkan, jadi biar dari virus. Kalau fungsi itu kelihatannya juga udah bakal ganti sih, Kak, karena ini pakainya kayu asli, kayu jati yang benar-benar kokoh. Jadi ini dari awal berdiri belum pernah diganti. Selama ini belum pernah roboh sih, Kak, tapi kecuali yang menara itu awal pembangunan roboh karena bahan bakunya jelek. Sampai sekarang belum pernah. Jadi Kak, dulunya pernah kayak terbengkalai kayak dulu atau dari awal sampai sekarang itu digunakan terus-menerus? Oh, itu dari awal pembangunan sampai sekarang selalu digunakan sih, Kak. Belum pernah sempat terbengkalai sama sekali ya, Kak? Jadi kayak ada kegiatan terus-menerus di dalam gereja ini. Apakah ada kayak wisatawan yang selalu berkunjung di gereja ini, Kak? Untuk wisatawan dulu sebelum adanya COVID itu pernah boleh ke sini, boleh masuk, tapi setelah adanya COVID itu
dibatasi, harus izin ke sekretnya dulu, baru nanti kalau diperbolehkan baru boleh masuk. Tadi kan kita udah bahas seputar gereja nih, sekarang kita jalan-jalan ke dalam yuk. Nah, sekarang kita udah ada di dalam gerejanya nih. Wah, keren banget ya. Berasa lagi di Eropa. Nah, sebenarnya gereja ini tuh awalnya seperti kursi di sini, warnanya tuh seperti yang ada di balkon situ. Jadi lebih gelap pada aslinya. Nah, setelah melalui perawatan dan perubahan, jadi terkesan lebih terang. Dalam interior gereja, kita bisa melihat pada dinding gereja bagian atas area panti iman terdapat triforium berbentuk setengah lingkaran yang menyudut dengan di dalamnya terdapat lukisan yang berbeda-beda. Triforium ini berjumlah total 12 buah, di mana 6 ada di sisi kiri dan 6 di sisi kanan. Nah, di antara triforium ini terdapat simbol persegi berwarna merah dengan salib emas di dalamnya yang berada di atas ke-12 pilar. Setiap pilar yang menyangga gereja melambangkan murid-murid Yesus yang kuat, tangguh, dan setia dalam menyebarkan kabar sukacita ke seluruh dunia. Untuk dekoratif gereja ini terdapat relief di setiap sisi kanan dan kiri dinding. Relief ini menceritakan mengenai perjalanan salib Yesus yang memiliki makna mengingatkan kembali masa sengsara Yesus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa umatnya. Di sisi kiri dan kanan gereja juga terdapat yang namanya pintu pengakuan dosa. Nih, mumpung ada jemaat yang mau tobat, mending kita ikuti dia aja yuk ke pintu pengakuan dosa. Nah, sekarang kita masuk ke area altar. Di area altar ini terdapat apa yang disebut elemen transisi. Nah, elemen transisi ini kita dapat lihat di pintu ekaristi yang berada di bagian kanan dan kiri. Ayo kita lihat. Nah, pintu ekaristi ini bagian atasnya terdapat lengkungan yang apa yang disebut pointed arch. Di sebelah kiri juga terdapat pintu yang berbentuk melengkung juga. Nah, di bagian dalam ruangan ada yang disebut ada makna konotasi. Nah, makna konotasi ini disebut trinitas dan perpaduan dengan lingkaran. Kemudian kita ada elemen transisi yang lainnya, apa yang disebut jendela area panti imam. Nah, jendela ini terbuat dari kaca patri yang berwarna-warni beserta ada hiasan-hiasan dari setiap cerita dari Yesusnya itu sendiri.